Kenapa Allah menyuruh kita untuk qulu qaulan sadida? Katakanlah perkataan yang benar, bukan tafakkaru gitu. Pikirkanlah pikiran yang baik, itu enggak. Tapi yang diperintahkan qulu qaulan, katakanlah. Karena perkataanlah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, sehingga bisa kita lihat. Maka seseorang ketika akan menikah, itu salah satunya harus ada akadun nikah, akad nikah, itu harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-nikmatnya, sehingga malam ke-24. Ya, Pak. Ya. Kita masih diberikan kesempatan, berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, nantinya kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Tadi saya berangkat dari Telaga Sari ke sini melintasi kuburan. Ada kuburan ya Bu ya. Kuburan apa namanya? Kuburan Mencirim katanya sana. Apa ketika kita melintas kuburan yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallahu bikumul lahikun nas'alullaha li walakumul afiyah. Sudahkah itu selalu ibu bapak ucapkan ketika lewat Sukamaju? Dulu setiap kali kami mengantar anak saya, Alan, setiap melintas itu selalu, ayo Lan, assalamualaikum, lanjutkan ya sambil jalan. Apa maksudnya? Ini adalah kebiasaan yang harus kita bangun dalam kesehari-harian kita. Ramadan telah mengantarkan kita sampai hari ini kurang lebih 24 hari. Tentunya harus ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun selama Ramadan ini nanti, yang kita biasakan di bulan-bulan yang lain nantinya. Maka saya ingin mengkaitkan ini, yaitu Ramadan korelasinya dengan disiplin diri. Ramadan dengan hubungannya
adakah hubungannya dengan disiplin? Ramadan kita tahu, kalau kata Ramadan berasal dari kata Romadho yang artinya panas. Panas. Maka selalu cuacanya ketika Ramadan, mau bulan apapun, karena bulannya menggeser terus. Karena setiap tahun pasti maju 11 hari, 11 hari maju. Ya kan? Tetap selama Ramadan pasti akan terasa panas. Karena arti Ramadan, Romadho itu artinya panas. Identik dengan penggemblengan diri kita. Itu Ramadan. Sedangkan disiplin kalau kita lihat di Google atau Wikimedia, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dianggap itu perlu kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang kita anggap itu yang sangat berharga dalam kehidupan kita yang perlu kita pertanggungjawabkan. Sehingga proses pendisiplinan itu tidak lain adalah untuk memaksa diri kita untuk meraih nilai-nilai yang terbaik dalam kehidupan kita. Gitu. Sehingga menginspirasi kami kenapa anak saya namakan qaulan sadida. Itu saya terinspirasi dari surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya kamu akan diperbaiki perbuatanmu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan diampunkan segala dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, itulah hakikatnya yang menang besar. Kenapa Allah menyuruh kita untuk qulu qaulan sadida? Katakanlah perkataan yang benar, bukan tafakkaru gitu. Pikirkanlah pikiran yang baik, itu enggak. Tapi yang diperintahkan qulu qaulan, katakanlah. Karena perkataanlah yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, sehingga bisa kita lihat. Maka seseorang ketika akan menikah, itu salah satunya harus ada akadun nikah, akad nikah, itu harus diucapkan. Qabiltu nikahaha bihmari kadza wa kadza, itu baru sah. Sehingga haram menjadi halal hanya karena ucapan tadi, qabiltu nikahaha. Kan begitu. Karena ijab dan qabul tadi, terjadilah yang haram menjadi halal. Sebaliknya, jangan main-main. Mau main-main, serius atau sindiran, jangan pernah ucapkan talak, maka akan jatuh talak itu. Itu juga kena ucapan. Pulang kau ke rumah mamakmu sana. Nah, itu bisa jatuh. Karena ucapan juga. Oleh karena itu, perkataan ini mesti kita jaga. Dan ternyata kalau kita urut-urutkan, maksud dari ayat ini yang paling mendasar tidak lain adalah pembentukan karakter diri kita sebenarnya. Kita coba urut bahwa apa yang kita ucapkan ini tidak lain sumbernya adalah dari pikiran kita memang. Dari pikiran kita turun ke bawah menjadi ucapan. Ucapan yang diulang-ulang menjadi perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus terjadi itulah akan menjadi karakter.
Dan karakter atau akhlak itulah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi masa depan kita ternyata diurut dari perkataan dulu. Tentunya perkataan tadi diawali dari pikiran. Makanya kita terbagi dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu dalam diri kita akan dihadapkan dua sisi yang bertolak belakang. Ada sisi takwa, ada sisi fujur. Ya. Makanya wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang telah kami sempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan padanya sisi takwa dan fujur. Qad aflaha man zakkaha. Tentunya akan beruntung mereka yang telah mentazkiyah, membersihkan dirinya, menekan fujurnya, memunculkan takwanya. Karena tergantung kita, mau menekan takwa atau menekan fujurnya, itulah yang akan menjadi karakter kita. Selalu akan berperang di dalam diri kita. Nah, itulah makanya perlu petunjuk pada kita. Perlu pembisik pada kita yang berupa ajaran-ajaran agama untuk supaya kita bisa memilih mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ini coba kita urut. Dari berpikir, bisa dua pikirannya. Bisa yang kita sebut negative thinking atau positive thinking. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Itu udah pasti ada. Dua sisi pasti akan ada. Ada orang yang berpikir negatif, ada yang berpikir positif. Tentunya yang baik adalah yang positif. Positif thinking akan melahirkan perkataan yang optimis. Sebaliknya, orang yang negatif thinking akan pesimis. Nah gitu, berlawanan. Optimis berlawan dengan pesimis. Orang yang optimis akan melahirkan perbuatan untuk selalu mencoba. Aku yakin bisa. Aku pasti bisa. Walaupun awalnya susah. Sehingga terus dia mau terus mencoba. Sebaliknya, orang yang pesimis, aduh udahlah, kayaknya payahlah ini. Bukan bakatku gitu. Nah ini. Kalau udah cerita bakat, semuanya nggak ada bakat. Tapi semuanya adalah dari proses pembiasaan. Jadi dari perkataan tadi yang optimis melahirkan sikap perbuatan yang yaitu berupa sikap yang selalu ingin mencoba. Sedangkan orang yang pesimis nggak mau coba. Udah matilah, awal orang kampung nggak mungkin lah. Apa lawak ini? Nah ini yang perlu dikikis. Bahwa hati-hati dengan perkataan kita. Makanya sampai seorang barat menulis buku Berpikir dan Berjiwa Besar, itu sangat laris bukunya, the best seller. Itu sebenarnya diilhami dari hadis qudsi, inna ma'ana inda dhanni abdi. Sesungguhnya aku hanyalah seperti apa yang disangkakan hambaku. Kalau diterjemahkan buku di Berpikir dan Berjiwa Besar itu, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kamu berpikir bisa, pasti bisa. Kalau berpikir tidak, ya nggak bisa. Itulah bahayanya ucapan. Makanya hati-hati ibu kalau mengucapkan kepada anaknya. Walaupun kita nggak bisa, misalnya anak kita punya masalah, nggak bisa terselesaikan, besarkan jiwanya. Kamu bisa, nak. Bisa. Jangan kamu bilang bodoh. Karena hakikatnya tidak ada anak yang bodoh. Nah itulah bahayanya ucapan tadi. Dan pentingnya ucapan itu juga yang akan membentuk sikap kita nanti. Dari perbuatan itu menjadi kebiasaan, berarti kalau orangnya optimis selalu mencoba, berarti dia tidak akan pantang menyerah. Sebaliknya orang yang pesimis mudah menyerah. Lalu kita dilanjutkan, kalau begitu bagaimana karakternya? Ya udah pasti berbeda. Orang yang optimis, yang suka mencoba, try and again, ya, mulai coba lagi, dan tanpa menyerah, maka dia akan punya mental yang baik dan kuat. Sebaliknya, orang yang pesimis, mengeluh, ya kan,
tidak mau mencoba, mudah menyerah, maka mentalnya itu adalah mental bule, mental buruk dan lemah. Kalau yang tadi baku, baik dan kuat, lawannya bule, yaitu mental yang buruk dan lemah. Tentunya mempengaruhi masa depannya. Kalau sudah punya mental, akhlak atau karakter yang baik dan kuat, maka sukseslah dia. Begitu. Sebaliknya, mereka yang punya mental yang buruk, yang tidak mau mencoba, ya sudah, gagal dia berarti. Inilah intinya kenapa pendidikan berbasis karakter itu sebenarnya memang sudah dimulai dari Islam. Dari qulu qaulan sadida, hati-hati dengan ucapan kamu. Ah, kayaknya aku nggak bisa diterima. Jangan begitu. Yakin kamu diterima. Allah bersama kita. Tentunya dibarengi dengan ikhtiar pada kita. Oleh karena itu, mari kita bentuk dengan Ramadan yang sudah menggembleng kita ini dengan kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari bangun tidur, Rasul ajarkan, mungkin ada yang pernah saya sampaikan di sini, ya. Mulai bangun tidur, Rasul tidak langsung berdiri. Dia duduk sejenak, menghilangkan kantuknya dengan kira-kira bagian tangannya yang tidak kotor, ya. Lalu berdoa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau apalagi ada riwayat, saya nggak hafal itu, di akhir surat Al-Imran itu dibaca Rasulullah ada 10 ayat terakhir, ya. Lalu menuju kamar mandi, masuk kaki kiri. Kalau kamar mandi kaki kiri. Lah ini untuk jadikan kebiasaan, sehingga nanti setiap kita melangkah kiri, keluar kanan. Begitu juga melintas kuburan. Assalamualaikum. Itu sangat dinanti oleh ahli kubur. Mereka minta didoain. Kalau kita bisa dengar, mereka tuh menjawab. Cuma kita nggak dikasih dengar. Kalau kita dengar kabur kita. Itulah salam yang tidak perlu dijawab. Mereka sangat senang. Kita doakan, Nas'alullah li walakumul afiyah. Lewat sana itu senang mereka itu. Dan dia mungkin akan mendoakan kita. Ayo, ini kalau nggak dibiasakan tidak akan terjadi. Kita lewat Simpang Melati, ada kuburan setelah jembatan. Kita ucapkan. Kampung Baru, ada kuburan. Nah, sehingga kita tahu di mana ada kuburan-kuburan, ya. Walaupun dengan keadaan kita naik mobil, naik kendaraan apapun, walaupun lewat nggak perlu berhenti, malah berhenti dulu. Assalamualaikum, nggak usah, sambil lewat aja. Sambil lewat terus jalan. Nah, karena di sana kuburannya ada non muslimnya, mungkin di sini ada nggak? Nggak ada ya kalau sini ya. Dan memang tuntunan Nabi itu nggak ada minal muslimin wal muslimat nggak. Allahumma ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Nggak disebut mu'minat nggak, muslimin, karena yang didoakan itu yang muslim aja, yang mukmin aja. Yang kafir nggak didoain. Jadi jangan lupa harus ada itunya, karena nggak didoain semua itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallahu bikumul lahikun. Nas'alullaha li wa lakumul afiyah. Ampunan kepada Allah. Gitu. Nah, ini kita jadikan kebiasaan. Sepele memang, tapi kalau ini tidak disengaja untuk kita niatkan menjadi kebiasaan, ya lewat-lewat saja. Sama dengan halnya minum kalau nggak dibiasakan bismillah, begitu memulai bismillah, ya kan? Apa bedanya kita minum dengan bismillah dengan tidak bismillah? Tentunya beda. Sama-sama hilang hausnya, tapi ada nilai pahala ibadahnya kalau kita atas namakan Allah. Balik kebiasaan tadi, masuk kamar mandi, Rasul mengajarkan jangan celupkan tanganmu dalam bejana. La yakhmis yadahu fil ina falyagsil salasan. Hendaknya mencuci tangan dulu 3 kali. Cuci tangan dulu 3 kali. Kalau ada baknya, maka ambil gayung, siramkan 3 kali tangan kita.
Kalau perlu pakai sabun lebih bagus lagi, kalau enggak apa-apa. Kemudian apa? Rasul mengajarkan fal yastansir salasan. Hendaknya dia beristinsar 3 kali. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi setelah cuci tangan, kenapa cuci tangan? Rasul nambah fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kamu enggak tahu waktu malam tanganmu mendarat di mana, nginep di mana. Tak garuk-garuk apa-apa enggak tahu kita kan? Makanya prokes kesehatan itu diajarkan Rasul dari 14 abad yang lalu. Ya, cuci tangan dulu 3 kali. Kemudian istinsar dengan cara masukkan ke hidung air, latihan. Kalau nggak latihan, jadi bukan sekedar begini, tapi istinsya, masukkan air ke hidung sedikit, kemudian keluarkan 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu fi khaysyumihi. Karena setan menginap di rongga hidung kamu. Jadi kalau bapak ibu yang belum istinsyar, bangun tidur, setannya masih nginep di sini, maka bawaannya malas gitu ya. Ngantuk aja kan gitu. Iya. Ada setannya belum diusir, ya. Setannya menginap di rongga hidung. Itu kata Rasul. Cuma jangan nanya gimana nginapnya. Di mana nih? Enggak, jangan. Pokoknya Rasul bilang itu istinsyar. Udah? Baru mungkin kita buang hajat. Kalau memang masih tahan, kalau nggak tahan ya buang hajat dulu lah kalau memang anu ya. Nah itu kebiasaan. Ya, keluar doa lagi, ghufranak pendeknya. Atau lengkap panjangnya enggak boleh. Alhamdulillahi adhaba anil ada wa afani, kepanjangan ya kan. Udah yang singkat aja. Ghufranaka, jangan lupa berdoa wudu. Wudu. Tentunya kan dari kamar mandi kan wudu lagi kan tadi ya. Jadi wudu dengan sempurna tentunya. Enggak saya ngajari wudunya, penting yang 4 anggota badan harus tertib, harus benar. 4 anggota badan anggota wudu yang wajib. Nah, kemudian jangan lupa berdoa. Setelah itu sambil keluar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal itu. Ingat syahadatnya bukan syahadat masuk Islam. Karena teksnya begitu Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mungkin di masjid ditempel ada. Biasanya dibaca itu. Baca. Apa keutamaannya? Akan dibukakan 8 pintu surga, dari mana pun dia silakan masuk. Coba ahli wudu disuruh masuk milih. Orang puasa aja cuma 1 pintunya, pintu Rayyan namanya. Untuk ahli wudu dipersilahkan untuk masuk dari 8 pintu surga, dan itu dalilnya bahwa pintu surga itu ada 8. Itu di hadis tentang wudu itu ada 8. Kalau pintu neraka berapa? Ayo, pintu neraka berapa? 7. Kalau pintu neraka 7. Ya. 8 pintu surga disilahkan masuk dari mana saja. Maka boleh juga jadikan kebiasaan. Ayo kita jaga wudu. Kalau batal wudu lagi, kan doa lagi. Batal wudu lagi. Makanya nggak sembarangan kita salaman dengan perempuan bukan mahramnya. Karena kita jaga wudu. Buat dijaga. Jenderal Sudirman itu jaga wudu. Maka ada pengawalnya selalu membawa kendi. Untuk kalau dia batal wudu. Jadi Jenderal Sudirman itu jaga wudu dan puasa Senin Kemis tidak pernah putus. Padahal dia punya penyakit paru-paru. Itulah pendiri negeri ini. Ya. Yang marah ketika negara ini dikhianati oleh oligarki dan sebagainya. Nah, itu lain cerita politik ini kan. Ya kan? Jadi itu kebiasaan ini tidak mudah kalau tidak sengaja kita lakukan. Karena hakikatnya apa yang kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter kita, dan itulah yang akan menjadikan kesuksesan kita. Jadi kesuksesan kita bukan hanya karena kita berlebih dari harta, tidak, ya, tapi nilai-nilai kehidupan yang baik itu yang terbiasakan dalam diri kita, itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan kita. Lanjut. Setiap sesuatu lakukan dengan baca bismillah. Masuk rumah walaupun kosong tidak ada orang, ketika kita tinggalkan, ingat di rumah ada setan. Apa namanya? Setan Dasim. Perempuannya Dasima. Cuma di Ring Road ada kedai namanya kedai Dasima. Ada ya Pak ya?
Kededasima, nggak ngerti tuh. Itu nama setan rumahan. Iya, kededasima, ini nggak ngerti nih. Macam kededasima. Ya. Jadi kalau masuk Assalamualaikum, maka setan akan mengatakan pada kawannya, nggak ada tempat kita di sini. Pergi dia. Jadi setiap rumah yang kosong kita tinggalkan, itu akan masuk setan. Makanya walaupun tidak ada orang ucapkan salam Assalamualaikum, mudah-mudahan nggak jawab dia. Kalau jawab nanti kan kabur dia. Atau kadang-kadang anak-anak lu ngeleceh. Kalau dibilang gimana saat kalau Assalamualaikum ya dasim, ya terserahlah. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan. Lah, kemudian ini Ramadan telah kita jadikan kebiasaan bangun pagi. Kalau selama ini karena kita sahur mungkin karena bisa. Bisakah nanti ketika di luar Ramadan kita tetap bangun jam 4 misalnya? Kalaupun kaji jam 3 lah. Jam 4. Berarti apa? Ya qiyamul lail, ya tahajud. Baca Quran sampai surut, sampai subuh fajar. Nah, ini jadikan kebiasaan. Itu juga nggak mudah. Kalau enggak, ya modong semuanya, kesiangan semuanya. Ya, nah, ini berat ini sekarang. Makanya, aku tanya anak-anak yang mau nikah, kamu sudah bisa bangun pagi belum? Belum bisa nikah. Yang tidur semuanya cemana nanti? Jadi memang berat itu kebiasaan. Itu harus dibiasakan. Nah, mungkin kalau yang di pesantren sudah biasa, tapi ternyata nggak juga. Ada yang malah balas dendam. Waktu kamu pulang tidurnya lebih panjang lagi. Ya, tidak. Hendaknya itu sebenarnya sudah terbentuk karakter kita bahwa bangun pagi itu sudah satu kelaziman. Orang Islam itu bangunnya pagi gitu. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan itu. Sehingga terbentuklah kebiasaan ini yang baik inilah yang akan menjadi karakter kita untuk supaya kita menjadi orang yang sukses di mata Allah juga sukses di dunianya. Maka ukurannya orang sukses kan siapa yang pergi petang kan? Yang pagi-pagi. Makanya orang Jawa bilang apa? Nih bangun kesiangan, rezeki ini dipatok ayamnya kan Pak ya. Itu kan filosofi memang early bird. Ya early morning. Pagi-pagi, burung kepagian. Kenapa? Burung kepagian. Burung pagi itu cacing masih keluar di atas tanah. Maka yang burung pagi-pagi itu cepat mendapatkan makanannya ketika pagi. Kalau udah siang udah masuk tanah lagi. Gitu. Makanya ada istilah early bird. Bird itu burung, early pagi-pagi, kepagian. Burung kepagian. Itu salah satunya untuk membiasakan kita bangun pagi. Nah, ini juga adalah kebiasaan-kebiasaan. Maka mari dengan Ramadan yang sudah menempa kita nantinya, kebiasaan bangun kita biasakan terus. Qiraatul Qur'annya bukan hanya ketika Ramadan saja, nanti juga terus ya. Kalau perlu buat grup ya, grup odos, one day one juice gitu. Setiap kalaupun enggak seminggu, enggak sehari, boleh satu minggu sekali. Satu jus. Jadi one week one jus. Enggak apa-apa. Artinya dengan begitu kita terdisiplin. Karena tanpa begitu enggak ada disiplin kita. Nah, inilah harapan kita dengan melalui riyadhah Ramadan menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita, karena hakikatnya kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan dibangun dalam diri kita, yang akan membentuk karakter kita, dan itulah menjadi masa depan kita. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tentunya jangan bosan lihat saya. Ya, undur maqala wala tangdur manggola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi perlu juga siapa yang menyampaikan, itu enggak juga ya. Nah, tapi intinya ambillah yang terbaik. Tentunya yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun salah itu tentunya dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.